Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial terbuka. Melanjutkan pembelajaran bahasa pemrograman C++. Pada episode kali ini kita akan belajar lagi mengenai perulangan, yaitu perulangan do while. Jadi saya harapkan teman-teman tonton dulu mengenai pembahasan perulangan while, supaya teman-teman bisa membedakan antara perulangan while dan perulangan do while. Jadi di sini perulangan do while. Perulangan do while itu merupakan perulangan yang belum jelas batasnya. Jadi sama kayak perulangan while. Kemudian di sini bedanya while dengan do while, minimal do while itu akan melakukan aksi sebanyak satu kali. Karena perulangan pertamanya tidak akan dilakukan tes pada kondisi. Jadi kalau kita lihat dari strukturnya, dia dimulai dengan do, kemudian buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Nah, kemudian di dalam kurung kurawal di sini itu berisi aksi ataupun statement. Nah, kemudian diakhiri dengan while dalam kurung kondisi, kemudian titik koma. Nah, kita lihat di sini bahwa dia akan mengeksekusi aksi minimal satu kali sebelum dia masuk ke dalam perulangan while. Jadi kalau kondisinya itu false, maka setidaknya dia akan mengeksekusi aksi sebanyak satu kali. Tapi kalau kondisinya nanti itu bernilai true, maka dia akan masuk lagi ke do dan kemudian akan mengulang aksi tersebut. Kayak gitu. Kemudian untuk kondisinya juga sama, bisa berupa operator pembanding ataupun operator boolean. Sehingga nanti kondisi ini bisa menghasilkan nilai true atau false. Kemudian di sini ada flowchart-nya. Jadi di sini mulai, kemudian di sini do. Nah, di dalam do ini ada blok kode yang akan diulang. Kemudian blok kode yang akan diulang ini akan masuk ke dalam kondisi perulangannya. Nah, jadi dia akan ditampilkan dulu blok kode yang akan diulang ini, dia akan ditampilkan, kemudian baru dia akan diuji di kondisi. Ketika kondisinya nanti true, maka dia akan masuk kembali ke dalam do. Kayak gitu. Dia akan turun ke bawah lagi dan dia akan dicek lagi kondisinya. Jika masih true, maka dia akan balik lagi ke atas. Tetapi ketika kondisinya di sini itu bernilai false, maka dia akan selesai programnya. Kayak gitu. Nah, di sini juga ada sedikit contoh dari program untuk perulangan do while ya. Ini akan kita bahas di Dev C++-nya secara langsung. Oke, sekarang saya sudah berada di Dev C++-nya. Di sini saya membuat file baru dengan nama filenya adalah perulangan_do_while.c++. Kemudian di sini ada struktur dasar dari bahasa pemrograman C++-nya ya teman-teman. Oke, nah tadi kita sudah membahas mengenai struktur dasar dari perulangan do while. Jadi struktur dasarnya itu adalah kita membuat do, kemudian buka kurawal, lalu kita enter. Nah, di dalam do ini, di dalam kurung kurawal ini kita membuat sebuah aksi ataupun statement gitu ya. Kemudian di sini di akhir dari tanda tutup kurawalnya kita membuat while, kemudian buka kurung. Nah, di dalam kurungnya ini adalah kondisi. Kondisi di sini bisa berupa operator pembanding ataupun operator boolean ya, teman-teman. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, ini adalah struktur dasarnya. Ini coba kita komentar dulu aja. Kita klik kontrol garis miring, maka secara otomatis dia menjadi komentar kayak gitu. Oke, sekarang kita akan coba menerapkan ya perulangan do while ini ke dalam sebuah program sederhana. Jadi yang pertama kita membuat variabel, misalkan variabel A ya, yang bertipe integer. Jadi nilai A itu awalnya misalkan 1. Kemudian titik koma. Kemudian di sini kita buat perulangan do while-nya ya. Jadi kita buat do, kita buka kurawal, kita enter. Nah, di sini aksinya apa? Misalkan aksinya adalah tampilkan. Kemudian kita buat string di sini tampilkan minta THR dong. Kemudian kita buat end line di sini dan kita akhiri dengan titik koma kayak gitu. Kemudian di akhir tutup kurawal ini kita membuat while, kemudian dalam kurungnya kondisi. Kondisinya ini terserah kita mau operator pembanding ataupun operator boolean. Jadi kita coba buat di sini operator pembanding dulu. Jadi kita bandingkan nilai A dengan operator pembanding kurang atau sama dengan 10. Kemudian titik koma. Kayak gitu. Jadi ini adalah program sederhana untuk perulangan do while. Jadi coba kita compile dan run di sini. Oke, maka dia akan menampilkan minta THR dong secara terus-menerus. Kenapa?
Karena lagi-lagi sama konsepnya dengan perulangan while, A itu akan selalu kurang atau sama dengan 10. Jadi nilai A itu adalah 1 ya teman-teman. Jadi kan 1 itu kurang atau sama dengan 10. Maka karena ini bernilai true, karena A itu kurang atau sama dengan 10 itu benar, maka dia akan masuk ke dalam perulangan do dan dia akan menjalankan minta THR dong secara terus-menerus kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya program minta THR-nya itu berhenti gitu? Caranya adalah dengan membuat perulangan while yang di sini kondisinya menjadi false. Oke, sama caranya kayak di perulangan while ya. Kita tutup dulu. Kemudian di akhir cout ini itu kita tambahkan dia dengan increment. Jadi kita buat increment menjadi A plus kemudian titik koma. Sekarang coba kita compile dan run lagi. Maka hasilnya adalah seperti ini. Minta THR dongnya itu nggak tampil secara terus-menerus. Oke, kalau misalkan teman-teman males ngitungnya ya ada berapa yang tampil, coba kita buat di sini ya, kita modifikasi sedikit menjadi di sini kemudian di sini kurang dari lagi kita masukkan variabelnya yaitu A. Sekarang coba kita compile dan run lagi. Maka di sini akan tampil minta THR dong ke 1, ke 2, ke 3, dan sampai dengan ke 10, kayak gitu. Terus sekarang gimana kalau misalkan kondisinya di sini itu bernilai false? Apa yang akan terjadi kalau bernilai false? Misalkan saya ubah menjadi A-nya itu sama dengan 11 gitu ya. Apa yang akan terjadi? Coba kita compile dan run ya. Maka lihat, dia akan langsung menampilkan minta THR dong ke 11. Jadi dia kalau kondisi di sini itu bernilai false, maka secara otomatis dia akan menampilkan minimal 1 kali aksi ini gitu. Jadi minimal 1 kali dari aksi yang ada di dalam do itu akan ditampilkan kalau kondisinya itu bernilai false. Kayak gitu. Jadi teman-teman sudah bisa lah ya membedakan antara perulangan while dengan perulangan do while. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan mengenai perulangan do while. Sampai jumpa di video berikutnya. Pada video berikutnya kita akan belajar mengenai break dan continue. Oke, kalau misalkan teman-teman masih bingung atau punya pertanyaan, silakan teman-teman tanya saja di kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.